makan siang gratis. Kan ini nanti masih presiden elek ya, kita kan masih nunggu proses semua. Tapi dalam perjalanannya memang kita memulai itu maksudnya menyiapkan misalnya studi-studi bagaimana kalau misalnya kalau school make program di India seperti apa, kemudian bentuk-bentuk di luar seperti apa, kemudian lembaga-lembaga internasional yang sudah melakukan seperti apa, dan juga Badan Pangan Nasional kan juga sudah punya pengalaman untuk memberikan makanan asupan gizi yang baik kan, B2SA, dapur B2SA juga ada, dan beberapa kegiatan juga sudah ada di Badan Pangan gitu ya. Artinya Badan Pangan ini siap berkolaborasi dengan seluruh pihak ya. Dan mungkin belum waktunya kalau sekarang disampaikan karena kan ini masih proses, biarkanlah proses di sampai dengan keputusan nanti definitif gitu ya, baru kita bisa ngobrol sama-sama. Tapi intinya Badan Pangan Nasional bersama kementerian lembaga lain itu artinya siap ya untuk mendukung apapun kegiatan yang berkaitan dengan pangan ya. Pak, soal rencana revisi HPP itu gimana tuh Pak? Jadi kata pengamat katanya pemerintah udah mulai ngumpulin usulan HPP. Yang paling cepat saat ini adalah memberikan fleksibilitas. Jadi kalau HPP itu perlu waktu sama-sama dengan seluruh stakeholders di bidang pangan ya. Ada akademisi kita undang, kemudian para pelaku usaha, stakeholders di bidang pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, kan perlu waktu ya. Tapi Badan Pangan kan punya hitungan yang bisa dipertanggungjawabkan juga, sehingga angka itu kita keluarkan dalam bentuk kemarin fleksibilitas. Jadi misalnya HET itu kita kasih fleksibilitas ya. Kemudian untuk yang kemarin terakhir kita gula juga kita berikan fleksibilitas. Jadi kenapa fleksibilitas? Supaya cepat gitu ya. Kalau fleksibilitas cukup Badan Pangan tuh bisa mengeluarkan surat dari Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi. Tapi bukan berarti kita tidak pelajari. Jadi gini, jangan sampai kita mengambil keputusan yang nggak tepat gitu ya. Misalnya begini, kalau di bulan Januari Februari lalu tepat atau tidak kalau kita mereview harga, sedang kita produksinya belum optimum. Januari Februari belum ya misalnya. Nah, kalau sekarang sudah mulai banyak, ini harusnya waktu yang tepat untuk kita sama-sama mereview. Tapi kan ini ada Lebaran ya setelah ini. Tapi tim Badan Pangan udah selalu ya berkoordinasi, dan ini saya juga sudah sampaikan juga kepada Menteri Pertanian, kepada Menko Perekonomian, kepada Pak Presiden juga, bahwa karena agro input ini sudah berubah, maka kita juga harus melakukan adjustment. Kenapa? Supaya para petani, para peternak kita juga bisa mendapatkan keuntungan. Jangan sampai harga yang ditentukan itu atau harga yang menjadi acuan itu di bawah biaya pokok produksi. Jadi ini selalu kita komunikasikan juga ke saudara kita Komisi 4 ya. Di DPR juga kita sampaikan. Perlu memang kita review. Ya. Soal gula tadi setelah Lebaran stok daging impor kerbau gimana Pak? Daging kerbau saat ini stoknya kan kemarin masih cukup ya. Terakhir tuh sekitar 38 ribuan tuh masih ada stoknya. Sehingga belum perlu kemarin dilakukan importasi dari Januari sampai Lebaran. Jangan juga kita melakukan importasi ya berlebihan. Karena kalau importasi berlebihan ini nanti produk-produk yang disiapkan dari lokal. Jadi kita kan ada fattening, ada sapi lokal gitu ya sebagai kombinasinya. Jadi importasi itu dilakukan untuk kecukupan ketersediaan kita ya, kecukupan ketersediaan kita plus buffer stock ya. Jadi kalau daging cukup ya. Kemudian yang 145.000 ton juga kan kemarin juga sudah datang. Sapi hidup juga sudah datang 36.000 ekor ya. Seperti yang sudah dijelaskan. Jadi Lebaran kemarin itu
kita bisa lebih enak lah kemarin. Jadi daging ada, beras cukup, gula juga cukup. Ya tentunya ada relaksasi dari beberapa harga produk-produk yang memang dari luar itu memang udah tinggi. Sebagai contoh tadi misalnya gula. Gula itu dengan adanya ban ya, dari India ya, termasuk beras dari India itu memang mempengaruhi harga dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini currency juga berpengaruh, sehingga kalau di BUMN ya Pak Erik itu meminta seluruh BUMN memitigasi ya dengan resiko-resiko saat stressing test ya, sampai dengan harga berapa sih? Kalau dolarnya 16, 16.2, 16.3, 16.5 itu kita tuh seperti apa sih gitu ya. Misalnya harga beras itu posisinya 630 dolar misalnya per metric ton. Kemudian dengan currency 15.5 pada waktu itu berapa? Kalau 16.000 berapa? Kalau 16.5 berapa? Ya. Kemudian itu baru currency-nya. Harga di dunianya kita juga ada geopolitik. Dengan kemarin Iran ada drone, kemudian itu impact-nya seberapa besar. Nah, itu namanya stressing test ya. Dan insya Allah kita bisa melewati ini semua dengan baik ya, insya Allah gitu. Pak, tapi serapan bulog masih rendah Pak meskipun ada relaksasi HPP Pak, baru 64.000 ton itu jauh di bawah tahun lalu. Iya. Kalau Januari Februari kan memang kemarin belum bisa nih. Kemudian kalau Maret ya itu biasanya panen itu akan diserap dulu oleh semua yang belum punya nih ya. Kalau karena saya lama di pasar induk beras Cipinang, saya paham ya. Jadi begitu bulan Maret, April ya, itu panen itu perlu waktu ya. Perlu waktu mengisi pasar yang kosong-kosong dulu. Termasuk penggiling padi ya se-Indonesia ya. Penggiling padi se-Indonesia ini juga kita berikan juga kesempatan kan untuk off-take dulu kan. Nah, untuk beberapa kasus seperti yang di Belitang di Sumatera Selatan ya, itu challenge-nya itu ada di pengeringan. Jadi kalau panen kadar air di atas 27 kadar airnya, kemudian harus masuk dryer ya. Dryer itu kan punya kapasitas ya. Jadi challenge kita itu masih sama, kapasitas dryer ya. Jagung juga sama, jagung pipil kering ya, itu juga sama, perlu dikeringkan sehingga pada saat disimpan harus dengan kadar air 14-15%. Kalau jagung sampai 15, kalau beras ya sebaiknya tidak lebih dari 14. Nah, ini kemampuan mengeringkan ya. Kan sebagian besar kita pakainya lantai jemur ya. Kalau lantai jemur tidak ada matahari, maka nggak ada pilihan. 1 kali 24 jam sebaiknya setelah dipanen harus masuk dryer. Kenapa? Supaya berasnya nggak kuning ya, supaya berasnya juga tidak basah. Kalau di pasar induk Cipinang namanya beras sayur. Harganya itu nanti kalau kadar airnya di atas 15-17% itu harganya akan jatuh ya. Jadi kita juga harus ke depan ya, harus punya perencanaan untuk membangun dryer ya. Harus ya. Jadi tadi pagi saya berkomunikasi dengan Pak Menteri Pertanian, beliau ada di Merauke. Contoh ya. Pada saat Merauke dedicated untuk pangan dan energi, pangannya itu adalah beras dan juga sugarcane, tebu ya. Itu berarti harus sudah mulai dipikirkan teknologi pasca panen. Jadi kalau kita bangun suatu food estate di satu tempat, jangan sampai nanti Pak Mentan udah produksi banyak, kemudian pasca panennya tidak disiapkan. Jadi pasca panen itu harus terintegrasi dengan production. Pasca panen harus terintegrasi dengan production. Kemudian berikutnya lagi adalah storage. Ya, kita harus simpan sebagai cadangan pangan, sebagai kalau Bulog cadangan pangan pemerintah, RNI cadangan pangan pemerintah.
Nah itu supaya kita bisa sampai ke panen berikutnya, gitu ya. Ada tidak ada panen, ya, Bulog harus punya stok, setuju? Ada tidak ada panen, apalagi ada panen, tugasnya dua, stabilisasi harga di petani sesuai dengan HAP, harga acuan pembelian, dan satu lagi harga untuk konsumen. Jadi dua-dua tetap harus dijaga, ya. Pak, relaksasi premi kan sampai 23 April. Itu 24 April, ya 24 kembali. Betul. Itu bakal diperpanjang atau Nanti kita lihat sama-sama. Kalau saya sih pengennya begini ya, kita duduk hitung sama-sama. Ini masih ada waktu, ya. Kemudian saya akan laporkan pada kementerian lembaga terkait, termasuk Pak Presiden, apa yang paling baik. Karena dengan harga kemarin yang kalau menurut saya terlalu rendah, ya, terlalu rendah nih kemarin itu, dengan harga terlalu rendah, itu memang kasihan petaninya, ya. Tetapi harus disampaikan juga secara seimbang, apabila harga ini dinaikkan akan berimpact kepada lebih dari 270 juta, ya. Jadi kalau kontribusi, ya, beras di bulan terakhir kemarin sesuai dengan BPS sampaikan menjadi kontributor utama inflasi, yang angka volatile food itu di atas 10, jadi 10,33%, ya. Ini sebenarnya berkaitan dengan daya beli, berkaitan dengan inflasi, ya. Kita juga harus hati-hati, ya. Jangan kita pada saat harga tinggi kemarin semua teriak-teriak 18.000, harga 18.000 itu terbentuk karena gabahnya harganya 8.000 sampai 8.600, ada yang bahkan combine harvester sampai 9.000, ya. Jadi publik harus mengetahui bahwa bila agro input itu naik, bila faktor-faktor atau variabel cost dari pembentuk harga beras atau apapun komoditas itu naik, itu memang harus disesuaikan supaya petani, peternak, ya, ayam, telur, segala macam itu masih tetap mau beternak dan kemungkinannya bisa dilanjutkan, bisa di drop atau dilakukan review untuk dinaikkan, bisa, semuanya bisa. Sekarang nggak ada yang menyangka bahwa Iran akan pakai drone nyerang, betul nggak? Nggak ada yang menyangka bahwa Rusia dengan Ukraina seperti itu panjang gitu ya waktunya. Nggak ada yang menyangka currency sampai 16.2, betul? Nah, tugas kita semua sama-sama, termasuk teman-teman media, ya, memberikan ambience, ya. Jangan kita suka dengan kondisi-kondisi bahwa kita ini menerima kondisi yang kayak begini terus nggak kasih solusi gitu ya. Jadi solusinya adalah kita perlu cadangan pangan pemerintah, solusinya kita perlu menyiapkan, ya, pasca panen, mendukung apa yang dikerjakan Pak Amran, sahabat saya hari ini, ya. Beliau kerja keras. Hari pertama, kedua seperti ini beliau udah di Merauke, ya. Kepala Badan Pangan Nasional, ya, setiap hari komunikasi sama teman-teman semua, juga melakukan hal yang sama, ya. Termasuk isu mengenai harga jagung yang jatuh di Sumbawa segala macam, kita udah koordinasikan juga. Jadi besok kita meeting, setelah itu meeting itu maksudnya koordinasi sama seluruh pemangku kepentingan termasuk stakeholder di bidang perjagungan plus private sector, ya. Private sector juga kita minta untuk bantu. Tadi pagi saya udah komunikasi juga mempersiapkan gudang Bulog, ya, yang di daerah ETB, ya, untuk siap setelah dikeringkan disimpan di Bulog, ya. Jadi Bulog tugasnya kan beras, jagung, sama kedelai. Yuk kita kerjaan sama-sama. Jadi gini, ya, jangan sampai pada saat panen harganya jatuh terlalu rendah, ya. Jangan juga pada saat kosong seperti kemarin harganya 9.000. Berarti akan dibuat floating sampai panen raya? Enggak, bukan floating. Kita kan Maksudnya enggak apa? floating. Belum akan diubah atau apa sampai dengan panen raya April Mei? Enggak, jadi sekarang angka 6.000 aja kita pertahankan setengah mati, ya, hari ini, ya. Maunya itu orang semua belinya, ya, harganya di bawah kan.
Kalau enggak nanti Mbak Martia nggak nanya saya kenapa harganya 18, kenapa harganya 20. Maunya kan di bawah gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus dijelaskan kepada seluruh masyarakat, kepada publik. Kalau harga gabahnya itu 8.000, 9.000, maka harga berasnya itu akan 18, 20.000. Jangan pas harga berasnya 20.000 semua media menyampaikan pemerintah tidak bisa menghandle harga. Bukan, ini teori supply and demand, sederhana banget. Terus ada pertanyaan, kenapa sudah import harganya tetap? Loh, justru importasi kita adalah importasi yang terukur. Kan kita udah janji bahwa importasi yang dilakukan terukur, ya, tidak mengganggu petani. Betul nggak? Dan terbukti kan setahun kemarin dilakukan importasi sekitar 3 juta ton. Mbak Dewi kan monitor terus, ya. Importasi dilakukan 3 juta ton, tetapi harga di petani tetap baik, betul nggak? Nah, kita maunya begitu. Kalau misalnya memposisikan dirinya supaya harga murah, mudah nggak? Mudah, import aja yang banyak, murah pasti, gitu. Tapi kita nggak mau seperti itu. Nah, kasus gula itu agak terbalik, harga di luar lebih tinggi daripada kalau kita produksi dalam negeri. Nah, kalau yang seperti ini sebenarnya waktunya kita genjot produksi dalam negeri. Berarti apa? Bibit tebunya disiapin, ya, lahannya disiapin, pupuknya disiapin, standby buyernya meng-offtake berapapun tebu yang ditanam, ya. Karena bulan depan ini nanti saya mau ajak teman-teman media main ke pabrik gula di Jawa Timur. Ya, jadi setelah ini bulan depan sudah musim giling tebu. Tahu nggak artinya apa? Artinya kita harus siapin BUMN di bidang pangan, kemudian private sector untuk menyerap tebu dan menjual gula dengan harga yang baik. Jadi dibeli, kalau dulu kan 10.000, kemudian 11,5, 12,5, ingat nggak? Kita naikkan terus kan harga di tingkat petaninya 12.500. Nah, ini sekarang harus berapa? Dengan harga di luar negeri misalnya di atas 24 sen, ya, per ons. Ya, itu harus dihitung sama-sama. Nah, kemarin Lebaran berapa hari ya? Nah, ada kok, nanti saya update ya. Nah, harusnya ada surat Pak Deputi ketersediaan stabilisasi, ya, ke seluruh retail, ke seluruh pelaku gula. Bulan ini itu panen 4,9, bulan depan sekitar 3 juta ton, ya, itu waktunya kita semua untuk serap, ya. Importasi itu dilakukan, ya, oleh Bulog. Seandainya tetap berjalan pun itu masuk ke gudang dan itu disimpan. Jadi tidak ada kaitannya dengan harga di tingkat petani. Kalau harga di tingkat petani sekarang itu jatuh karena panennya bebarengan, kemudian basah, ya, kemarin, kemudian kapasitas dryer, satu lagi libur Lebaran. Jadi begitu tidak, kalau petani pengennya sebelum Lebaran, teman-teman petani, seluruh petani ini panen supaya ada untuk Lebaran gitu loh. Tapi begitu penggiling padi, pasar induk Cipinang, semua itu stop seperti kemarin, ya, maka harga itu juga jatuh karena nggak ada yang nyerap gitu ya. Nah, sekarang semua on kembali, ya, kita siapin serap, termasuk mereka ada importasi. ya, pokoknya nomor 1 ketersediaan dari dalam negeri itu nomor 1, ya. Nomor kan lagi panen sekarang, ya, lagi panen. Angkanya berapa tadi Pak? Maaf, boleh Yang diulangi mana? bulan ini angka panen beras? Panen bulan ini 4,9 bulan April. GKG ya? Gabah? 4 enggak. Setara beras. Setara beras 4? 4,9 juta. Yang kemarin juta ton. Yang kemarin bulan lalu dari 3,5 naik 3,8 juta ton. Ini KSA BPS, jadi kita semua sekarang pakainya sama, KSA-nya BPS. Pak Panas ngasih target nggak sih Pak ke Bulog untuk menyerap berapa banyak di selama periode panen? Ya, kalau saya pengennya, kalau Pak Presiden pengennya Bulog tuh punya 3 juta minimal. Kalau penugasan dari Badan Pangan kan 2 juta gitu ya. Kenapa 2 juta? Karena 1,2 juta tonnya itu dipakai untuk SPHP, ya. Kemudian kita juga punya bantuan pangan, ya, yang untuk 22 juta KPM Januari sampai Juni.
Kita nggak tahu apakah nanti masih bisa dianggarkan sampai dengan September dan lain-lain, tetapi seharusnya mekanisme ini tetap dijalankan, ya. Menyerap produksi petani, dibeli dengan harga yang baik, ya. Kemudian dipakai program captive yang dimiliki oleh pemerintah, ya, dan juga untuk masuk ke market, gitu. Jadi semua harusnya instrumen ini dijalanin. Karena kalau nanti kita serap, kemudian tidak diberi kesempatan untuk hilirisasi, juga kayak dulu kan, stok bulog terlalu lama, kualitasnya menurun, nanti disposal, salah lagi kita, ya. Jadi kalau makan harus keluar, gitu. Jadi jangan makan terus, nanti perutnya kayak saya. Pak, kalau yang impor kayak gula, beras, bawang putih itu gimana? Ya emang kita harus hadapin kondisinya seperti hari ini begitu, ya. Jadi kita kalau di private itu ada namanya hedging, ya harus aksinya udah aksi korporasi juga gitu. Jadi udah tahu bahwa dolar itu akan naik, misalnya di hedging di angka berapa, ya. Maksudnya di lock dolarnya itu di angka berapa, gitu. Pak, berarti ada resiko kenaikan harga ya? Antisipasinya gimana Pak? Iya, tapi nanti jangan headline-nya naik harga karena currency, biasanya begitu ya. Jadi begini, ya. Aku kan udah hafal sama teman-teman media. Enggak, maksudnya begini, tolong diberikan berita yang kondusif gitu. Jadi jangan sampai kita itu dosa loh, memberikan ambience yang tidak baik, ya. Ambience-nya tuh harus dijaga gitu. Karena kalau ambience-nya nggak dijaga, ini nanti ya nggak baik lah buat kita semua. Apa maunya nggak baik, ya kan? Kita kan maunya semua baik, ya kan? Jadi kita berusaha sebaik mungkin. Uangnya disiapin, sumbernya disiapin, ya, bulognya disiapin, private diajak bicara, semua kolaborasi. Media hari ini diundang sama Badan Pangan, kita ngobrol kayak gini, kan susah ngobrol kayak gini. Tapi antisipasi dari Bappenas apa Pak? Ya itu tadi cadangan pangan pemerintah disiapin, ya semua. Nggak ada yang gini, seluruh dunia, ya, tidak ada yang menyangka kejadian seperti ini. Dan bukan hanya kita yang seperti ini. Bukan hanya kita, makanya saya ambil contoh Vietnam, ya. Vietnam itu kebutuhannya 21 juta ton, oke? Setahun beras. Kemudian produksinya 27 juta. Selisihnya 6 juta ton. Nanti Mbak Dewi cek, ya. Selisihnya 6 juta ton. Indonesia kebutuhannya kan 30-31, ya. Produksinya kan dekat itu. Selisihnya hanya 500.000 ton, 1,3 juta ton, yang itu hanya ekivalen dengan 1 bulan kurang gitu, ya, setengah bulan. Jadi kalau kita mau aman, Pak Mentan udah sampaikan tuh harus di atas 35 juta. Caranya gimana? Ya intensifikasi, satu lagi ekstensifikasi. Pak Mentan ada di Merauke itu bagian dari ekstensifikasi. Food estate itu bagian dari ekstensifikasi. Pupuk bagian dari intensifikasi. Kenapa? Karena produksinya supaya rata-rata nasional bisa di atas 5,2, ya pupuknya harus ada, pupuknya nggak boleh telat. Jadi kita bicara produksi, airnya juga harus ada. Ada pupuk, ada benih, ada penyuluh, nggak ada air, bisa nggak? Nggak bisa. Makanya beliau menyampaikan salah satunya kan ada pompa. Ada pompa tuh maksudnya bisa dari sungai, bisa. Kalau sungainya ada air, kalau sungainya nggak ada air, kalau embungnya nggak ada, makanya nggak bisa sepotong-sepotong, jadi mesti terintegrasi, ya. Itu kan untuk beras ya kayaknya, kalau dari yang saya tangkap. Kalau untuk bawang putih gimana? Ini kan bawang putih juga Ini kan importasi kita kan dari luar itu kan sekitar 630.000 ton sekitar segitu, ya. 630.000 ton itu murni banyaknya dari impor. Pada saat seperti ini ya kita memang ikut harga Cina gitu, ya. Jadi begitu ikut harga Cina ya ini prosesnya ya proses importasi, ya. Sama lagi currency gitu. Kecuali kalau mau rendah mau subsidi berapa banyak gitu kan. Kalau bawang putih saya rasa produksinya juga belum baik juga di Indonesia kan, ya dong. Pak, tapi kalau
harga udah di Cina nya berapa sih Pak? Bawang putih? 1.200 untuk handphone saya malah tadi. harga imbas Iran Israel nggak Pak? Kan kalau misalnya Kemenko Perekonomian udah menyiapkan skenario dari 2 bulan ke depan nanti gimana? Iya, itu yang saya cerita tadi ya. Artinya korporasi kan, misalnya hedging dolar itu di lock berapa, kemudian kontrak, ya, kontrak berapa lama, ya. Itu kan aksi korporasi. Nah, itu saya coba komunikasikan dengan BUMN di bidang pangan dan juga dengan private sector. Misalnya untuk kedelai kan juga hampir semua lah ya, misalnya 2,8 juta itu kan memang tergantung dari Amerika. Sekarang udah ada satu lagi dari Afrika Selatan, jadi dibuat alternatif. Ya kalau ditanya, ya country originnya dibuat berbagai macam alternatif. Kalau daging nggak dari Australia aja, dari India, dari Brazil sekarang udah dibuka ya. Nanti sapi hidup sama, jangan dari satu negara aja, dari beberapa tempat. Tapi ya persyaratan phytosanitary-nya, kemudian free FMD, free LSD itu mutlak ya. Nanti akan ada tambahan anggaran untuk subsidi kenaikan harga pangan misalnya? Belum ada seperti itu. Biasanya kalau ada subsidi itu akan diputuskan dalam rapat internal bersama Pak Presiden. Tapi belum ada pembahasan saya. Sampai hari ini belum ada, tetapi yang jelas nomor satu adalah ketersediaan. Jadi selama sekarang masih ada beras, berarti ada yang kerja keras untuk mempersiapkan. Selama masih ada gula, berarti kita semua kerja keras untuk persiapan. Kan kedelai, pengrajin, tahu tempe juga hari ini juga bisa bekerja dengan baik. Artinya baik barang komoditas yang langsung ataupun pakan yang akan berpengaruh kepada pangan itu alhamdulillah baik hari ini. Masuk jagung. Ya, jagung beberapa bulan lalu diperlukan nggak impor? Diperlukan. Ya. Kita nggak malu-malu kita bilang perlu. Tapi begitu panen sekarang, jagungnya stop nggak? Stop. Gitu. Tapi kita harus punya cadangan. Pak soal tomat dong Pak. Aduh, terigu nggak bagian dari badan pangan. Ya berarti adalah supply ETA ya kedatangannya, kemudian pelakunya siapa saja kan udah tahu semua. Jadi apabila ada yang nggak lancar kemarin gitu ya itu yang harus didorong. Termasuk misalnya teman saya dari karantina itu sih menjamin apabila wheat itu gandum itu masuk ya itu tidak ada halangan ya. Saya udah komunikasi khusus dengan kepala karantina walaupun itu tidak di badan pangan, tapi untuk membantu merilis kapal yang akan masuk ya, utamanya dari Amerika. Ya kalau badan pangan kemarin bawang merah itu ya sudah fasilitasi distribusi sama pasar hidup Kramat Jati ada tuh ininya. Jadi sama pedagang pasar ya kita beli dengan harga yang baik, kita kirim ke pasar, pasar jual dengan harga yang baik. Hanya itu yang bisa kita kerjakan hari ini. Sama kalau overstock, teman-teman di Brebes segala itu udah punya link buat ekspor. Ya, udah ada link buat ekspor. Nanti kawan-kawan tak ajak main ke sana, ketemu salah satu pengusaha namanya Pak Alex, dia udah siapkan untuk ekspor gitu. Kalau selama ini harga naik itu kurang lebih satu karena pasokan. Ya dua kalau yang impor tuh salah satunya karena currency atau ketersediaan di luar negeri. Udah nggak ada lain. Ya itu kondisinya. Bawang merah itu pakai anggaran pemerintah daerah atau? Ada bisa di Badan Pangan Nasional punya anggaran untuk fasilitasi distribusi. Ada juga yang dimiliki oleh pemerintah daerah, ya BTT namanya. Atau satu lagi, Bu Sri Mulyani sudah memberikan insentif fiskal 3 triliun ya, kepada insentif fiskal kepada kabupaten-kabupaten, pemerintah kabupaten ya yang berhasil kemarin menanggulangi inflasi. Jadi dana itu bisa dipakai ya oleh pemerintah daerah. Kerjasama antar daerah itu menjadi penting ya, itu note-nya. Jadi bupati, gubernur ya saat ini aktif ya untuk melakukan kerjasama antar daerah. Jadi misalnya case Rakortas
BUMN yang ditugaskan adalah RNI, dicoba dulu 20.000 ton. Ya, 20.000 ya? 20.000, iya 20.000 ton. 20.000 ton untuk RNI ya, rekomendasi dari Kementerian Pertanian, kemudian importasinya dari Kementerian Perdagangan. Nah ini kita bantu dorong supaya bisa tahu nih ya, si pemerintah sama BUMN itu berapa sih elastisitas harga gitu ya. Kalau BUMN yang ada di situ kan dia akan lihat nih elastisitas harganya berapa. Ya. Kemudian di situ kan ada BPK, ya, BPKP, ya, jadi bisa dilihat, bisa masuk ke dalam